Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan dari firman Tuhan, Mazmur 55 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini dan melakukan kehendaknya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur menyampaikan seruannya kepada Tuhan, doanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah untuk mendapatkan keselamatan karena kondisi hatinya yang sudah sampai titik cemas, bisa jadi tertekan, bisa jadi mengalami stres. Karena itu, pemazmur meminta kepada Tuhan untuk dibebaskan dan memperoleh keamanan. Selain itu, pemazmur juga meminta kepada Tuhan supaya mereka yang melakukan penindasan, yang melakukan penganiayaan, yang melakukan kejahatan, termasuk juga ancaman, mereka sepantasnya menerima hukuman dari Tuhan Allah. Dan itulah yang pemazmur sampaikan kepada Tuhan. Karena itu saudara, pembelajaran ini menolong kita untuk mengerti betapa tidak mungkinnya kita menyelesaikan persoalan dalam hidup ini dengan kekuatan sendiri. Karena musuh lebih licik dari kehidupan kita. Musuh lebih cerdas menggunakan segala kemampuannya untuk menjerumuskan kita, mencelakai kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab itu, mari kita bergantung, bersandar kepada Tuhan. Ketika kita memang menyadari bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, tidak bisa membebaskan diri dari ancaman, gangguan, dan godaan. Kita juga tidak bisa menyelesaikan pergumulan kita dengan cara-cara seperti orang dunia. Bahkan kita tidak perlu menerima janji maupun perkataan lembut dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab nantinya kita akan kecewa dan kita akan sadar bahwa mereka hanya ada dan hadir dalam hidup kita untuk menyerang dan menjatuhkan kita. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, pemazmur berdoa kepada Tuhan dan mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala khawatir dalam hidup kita kepadanya. Dengan alasan yang cukup sangat sederhana untuk kita renungkan, yaitu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ini tidak cukup hanya berkaitan dengan kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan. Pemeliharaan Tuhan ini berkaitan dengan otoritas, kuasa, dan kekuatan yang dikaruniakan Tuhan untuk kita nikmati dalam kehidupan ini. Kita tidak mungkin tidak pernah khawatir akan hidup ini. Kita bisa jadi tidak khawatir akan sandang, pangan, dan papan karena kita mendapatkannya dari Tuhan dan menikmatinya bisa melalui pekerjaan kita ataupun warisan dari orang tua kita. Tetapi seringkali kekhawatiran kita berkaitan dengan pengertian kita akan Tuhan yang sejati, kehidupan kerohanian kita yang belum bertumbuh, bahkan sikap tindakan kita terhadap orang-orang yang jahat. Bagaimana kita tidak khawatir karena kita berada di dalam kondisi di tengah-tengah dunia yang fana. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, pemazmur mengajak kita untuk menyerahkan hal apa saja yang membuat kita khawatir. Apakah persoalan materi, persoalan posisi jabatan, persoalan
kehidupan keluarga, kehidupan dalam pekerjaan, apa saja yang membuat kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan untuk kita meminta hikmat dan otoritas untuk dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari kekhawatiran tersebut. Artinya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita itu bukan berarti kita pasif, non-aktif, lalu berdiam begitu saja. Tidaklah demikian. Kita punya sikap menantikan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Tetapi waktu kita menantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita, kita bukan pasif, tetap kita berkarya, bekerja, menarik suatu kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, dalam situasi seperti itulah kita merasakan Tuhan memelihara hidup kita. Jadi pemeliharaan Tuhan itu melampaui segala kemungkinan kita mengalami ancaman, kecemasan, kesusahan, penderitaan, bahkan segala upaya dunia untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita setia di dalam kesetiaannya. Kita tidak terperosok, jatuh, dan tergeletak, tetapi dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan memegang kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 bahwa tidak ada seorang pun yang merebut kita, umatnya, dari tangannya. Dan kita bersyukur karena Tuhan menyatakan kemenangan atas dosa, atas maut, dan atas kuasa kegelapan. Sehingga kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan di dalam Kristus yang berkemenangan. Pemeliharaan ini tidak melulu berkaitan dengan hidup sejahtera seperti orang-orang dunia yang melakukan kejahatan untuk kenyamanan hidupnya. Pemeliharaan ini berkaitan juga dengan konsistensi kita mengerjakan bagian yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dengan demikian, pemeliharaan Tuhan menjadi hal sangat perlu kita mohonkan kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, ketersediaan Tuhan memberikan kepada kita satu kekuatan itu yang kita perlukan. Banyak orang-orang dari berbagai pihak selalu menyodorkan untuk kita mengandalkan apa yang kita miliki. Bahkan ketika kita meminta, seringkali meminta bukan pemeliharaan Tuhan, tetapi meminta hal-hal yang sesungguhnya itu tidak bisa membuat kita teguh berdiri di tengah kesulitan penderitaan. Ada yang hanya meminta mukjizat kesembuhan, ada yang meminta supaya karirnya naik, ada yang meminta supaya dia bisa mendapatkan suatu rezeki dari hasil kerjanya. Pemeliharaan Tuhan melampaui hal tersebut. Saat kita sakit, saat kita sulit ekonomi, saat kita ditinggalkan sanak keluarga, Tuhan memelihara kita. Hati kita tidak gundah gulana, cemas, khawatir, dan bimbang. Tidak, karena pemeliharaan Tuhan yang menjaga itu. Sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, kita tetap tahu Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memelihara kita. Sekalipun ada ancaman seperti Syadrak, Meshak, Abednego yang diancam akan mati atau dimakan oleh binatang buas dan lain sebagainya, tetapi di dalam pemeliharaan Tuhan, hamba-hambanya inilah yang memberikan contoh untuk kita bergantung, bersandar kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan memohon, peliharalah aku ya Tuhan untuk selama-lamanya, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk selama-lamanya. Kiranya dengan renungan, refleksi, dan pembahasan tentang pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia, kita tetap berharap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.